Pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menghadirkan klaim menarik dari berbagai prediksi dan analisis. Mereka diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik Indonesia. Ramalan pakar juga menyoroti kaitan Prabowo dengan Trah Mataram, menandakan akar historis yang kuat dalam kepemimpinannya. Namun, ada pula spekulasi mengenai masa jabatan Prabowo yang mungkin tidak akan berlangsung lama. Selain itu, prediksi mengenai potensi perubahan sistem politik dan dinamika demokrasi juga menjadi sorotan utama. Yuk kita bahas. Pada tahun 1334 Masehi di Kerajaan Majapahit, suasana ruang panangkilan terasa tegang, saat para menteri berkumpul di hadapan Sang Rani Majapahit, Tribuana Tunggadewi. Di tengah keheningan yang terasa berat, Gajah Mada, yang baru saja diangkat sebagai Mahapati, mengucapkan sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa. Demi Tuhan Yang Maha Kuasa, jika telah berhasil menundukkan Nusantara, Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah tunduk, saya baru akan memakan palapa, ucap Gajah Mada dengan tegas. Namun, sumpahnya tersebut justru menimbulkan kegemparan di antara para petinggi kerajaan. Rakembar, salah satu musuh politik Gajah Mada, dengan sinisnya mengejek dan mencaci sumpah tersebut. Begitu pula Rabanya, yang turut mengejek dan menunjukkan ketidakyakinannya. Bahkan, Jabung Tarewes dan Lembu Peteng, tak bisa menahan tawa mereka, menganggap sumpah tersebut sebagai bentuk kesombongan yang patut diejek. Gajah Mada merasa terhina, dan kecewa oleh sikap para musuh politiknya yang menertawakannya. Arya Tada, yang juga dikenal sebagai Empu Krewes, dia adalah Patih Majapahit sebelumnya, dan dia adalah orang yang membujuk dan merekomendasikan Gajah Mada untuk bersedia menjadi patih menggantikannya. Meskipun Arya Tada telah berjanji untuk memberikan bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada, namun kenyataannya, ketika sumpah itu diucapkan Gajah Mada, ia pun ikut menertawakan program politik yang diusung oleh Gajah Mada. Perasaan hina dan sedih pun menyelimuti hati Gajah Mada. Ia meninggalkan Paseban dengan hati yang berkecil, dan langsung menghadap Sang Rani serta Batara Kahuripan. Dengan penuh kesedihan, Gajah Mada memeluk kaki Sang Rani, mengungkapkan betapa terhina dan sedihnya ia karena perlakuan Arya Tada. Walau mendapat hinaan dan cacian, Gajah Mada tetap melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun berikutnya, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politiknya ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Sriwijaya atau Palembang, dan Tumasik atau Singapura. Bahkan, dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Demikianlah dapat dipastikan, bahwa program politik Nusantara itu benar-benar dilaksanakan oleh Patih Amangkubumi Gajah Mada selama masa jabatannya, sebelum akhirnya beliau wafat. Kita lihat pada debat calon presiden kelima di Jakarta Convention Center, GCC, Prabowo Subianto menegaskan visinya dengan penuh tekad. Prabowo mengatakan, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, dan termasuk yang tidak percaya sama saya. Prabowo ingin menghapus kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia, imbuh Prabowo. Sekilas, janji ini akan terdengar mustahil, terlalu muluk, dan pasti banyak yang menertawakan, atau bahkan menghina. Pernyataan tersebut mengingatkan kita pada sumpah yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada yang tadi sudah kita simak. Dalam Sumpah Palapa, Gajah Mada menyatakan tekadnya untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ia berjanji bahwa tidak akan merasakan rasa manis dari buah palapa, sebelum berhasil menjadikan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit.
Pernyataan Prabowo tentang menjadi presiden bagi semua orang, tanpa memandang pilihan politik atau keyakinan mereka, mencerminkan semangat kesatuan yang ditunjukkan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Dalam sumpahnya, Gajah Mada menegaskan bahwa tekadnya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, tidak akan dipengaruhi oleh pengakuan atau penolakan dari pihak lain. Hal ini pun terlihat dalam diri Prabowo, setidaknya dari kata-kata yang diucapkannya. Meskipun konteksnya berbeda, semangat Prabowo untuk memimpin secara inklusif, menghapus kemiskinan, kelaparan, serta memperjuangkan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan semangat kesatuan dan keadilan yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Kemudian, menurut penjelasan oleh ahli supranatural, termasuk Mbah Gatot dalam channel Ngaji Roso, mengungkapkan beberapa fenomena yang akan terjadi pada pasangan calon nomor 2, Pak Prabowo dan Gibran jika dilantik menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Prabowo Subianto diidentifikasi sebagai bagian dari Trah Mataram, sebagai keturunan ke-8 dari Sultan Agung, serta memiliki ikatan kekerabatan dengan Pangeran Kertanegara. Sultan Agung, sebagai pemimpin Mataram yang berpengaruh pada abad ke-17, memiliki warisan kebesaran yang masih diperhitungkan hingga kini. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto dianggap tidak hanya memiliki pengaruh politik yang besar, tetapi juga terkait erat dengan sejarah bangsa. Sebagai keturunan langsung dari Sultan Agung, Prabowo dianggap mewarisi sebagian dari kebesaran Mataram. Meskipun dalam perjalanan politiknya ia mengalami kegagalan, hal itu dipandang bahwa Prabowo telah menebus kesalahannya, dan mencapai penebusan karma. Konsep karma, yang berasal dari ajaran agama Hindu dan Buddha, diyakini bahwa Prabowo telah mengalami pembalasan atas kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan ini ditandai dengan bergabungnya Prabowo menjadi Menteri Kabinet Jokowi, lawan politiknya selama 2 periode. Dalam analisis berdasarkan teori siklus Cokro Manggilingan, yang menghubungkan masa lalu dan masa kini serta memprediksi masa depan politik Prabowo, ada penafsiran yang menarik. Teori ini melibatkan analogi, bahwa Pak Jokowi adalah Raden Wijaya, dan kemudian penggantinya adalah Jayanegara, putra dari Raden Wijaya. Raden Wijaya pada era awal Majapahit, memiliki janji sabda sebagai fondasi bagi pembangunan masa depan. Keterkaitan politik Prabowo dengan masa lalu, akan terwujud melalui interpretasi teori siklus ini. Prabowo dengan latar belakangnya yang memiliki hubungan dengan Trah Mataram dan keturunan Sultan Agung, dianggap sebagai figur yang mengemban peran dalam menegakkan janji sabda, dan menghidupkan kembali semangat kebangkitan. Dengan demikian, jika Prabowo dilantik sebagai presiden, ramalan dari pakar menunjukkan, bahwa semangat kesatuan, keadilan, dan inklusivitas, akan menjadi landasan utama dalam kepemimpinannya, sebagaimana tercermin dari narasi Sumpah Palapa, teori siklus yang terkait dengan masa lalu bangsa, dan janji sabda Raden Wijaya. Baiklah, jika yang tadi adalah ramalan yang bernuansa positif, sekarang kita simak beberapa ramalan, yang sepertinya mengarah kepada hal yang tidak diinginkan. Ada spekulasi, mengenai kemungkinan Prabowo tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya. Beberapa pengamat, bahkan menyatakan keyakinan bahwa Prabowo Subianto, hanya akan menjabat selama 2 tahun, dan akan digantikan oleh wakilnya, Gibran Rakabuming. Koni Rahakundini Bakri, seorang pengamat militer, mengklaim bahwa informasi tersebut disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani kepada dirinya. Koni mengutip pernyataan Rosan, bahwa rencananya Prabowo akan menjabat selama 2 tahun, diikuti oleh Gibran selama 3 tahun berikutnya. Saya bilang apa dulu, saya mau tanya emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini menyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita, mantan, di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran, tutur Koni dalam video. Setelah pernyataannya ini viral, Rosan Ruslani mengungkap, bahwa maksudnya tidak demikian. Walau pernyataan itu telah dibantah, namun beberapa pengamat lain, tetap memegang keyakinannya, bahwa Prabowo tidak sanggup menuntaskan masa jabatannya. Salah satu alasan utama yang sering disebutkan, adalah kondisi kesehatan Prabowo. Kemudian, ada pula spekulasi mengenai kemungkinan pergolakan politik, yang dapat menggeser posisi Prabowo dari jabatannya, dan menjadi alasan kuat berhentinya Prabowo. Lalu ada beberapa prediksi, akan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Prabowo dan pemerintahannya yang dapat menjadi kontroversial, dan mendatangkan kritik dari berbagai pihak. Spekulasi mengenai kemungkinan tekanan politik atau protes massa yang dapat mengancam masa jabatannya, menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Kembali dalam konteks teori siklus,
Analogi bahwa Pak Jokowi adalah Raden Wijaya, kemudian penggantinya adalah Jaya Negara putra Raden Wijaya, menimbulkan pertanyaan serupa. Jika pengganti Jokowi adalah Prabowo, maka seharusnya yang menggantikannya adalah putra dari Jokowi sendiri, Gibran Rakabuming, sebagai manifestasi atau konsep reinkarnasi Jaya Negara. Namun ada pula kemungkinan bahwa suksesi Jaya Negara tersebut bisa gagal, seperti yang terjadi pada masa lalu, di mana beliau akhirnya terbunuh. Dalam analisis siklus teori ini, kita berharap agar hal tersebut tidak terjadi lagi, terutama karena Prabowo telah membayar dosa-dosanya sebanyak 3 kali. Dalam konsep ini, jika Jaya Negara tidak sukses pada masa lalunya, itu tidak berarti bahwa siklusnya akan gagal di masa depan. Prabowo diharapkan telah membayar karma-karmanya yang tertunda, dan semoga tidak ada intrik politik yang mengancam nyawa di negara kita ini. Selanjutnya, ada pula prediksi pakar asing mengenai masa depan Indonesia, jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Salah satu pakar yang mengemukakan pendapatnya, adalah Ian Wilson, seorang pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch. Wilson menyampaikan prediksinya dalam opini yang dirilis di situs Vulcum pada tanggal 30 Januari. Menurutnya, jika Prabowo menang dalam Pilpres 2024, Indonesia mungkin akan mengkaji kembali penerapan sistem pemilihan umum tidak langsung. Wilson mencatat, bahwa Prabowo dan partainya, Gerindra, pernah berupaya mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah, pilkada, ke sistem sebelum 2005, yakni pemilihan dilakukan oleh DPRD. Namun, upaya tersebut digagalkan oleh Presiden SBY pada saat itu, karena reaksi publik yang keras. Wilson juga memprediksi, bahwa di masa kepresidenan Prabowo, mungkin akan terjadi perluasan pendekatan pemerintahan tanpa oposisi, yang dibingkai oleh kiasan nasionalis untuk menjaga persatuan. Hal ini sejalan dengan langkah Jokowi yang telah menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya, setelah bersaing dalam 2 kontestasi pemilu sebelumnya. Dalam Pilpres 2024, Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari beberapa partai, termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Persatuan partai dalam koalisi ini, selain untuk menggabungkan suara, juga bisa dipandang sebagai upaya untuk melemahkan oposisi. Langkah Prabowo untuk ingin memasukkan semua pihak dalam pemerintahan di masa depan, juga dinilai Wilson sebagai upaya memperkuat kekuasaan eksekutif. Dalam skenario semacam itu, Wilson menilai bahwa proses inti demokrasi seperti pemilu memang masih bisa dipertahankan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Tantangan-tantangan ini, akan menjadi bagian dari langkah-langkah yang harus dihadapi dalam kepemimpinan Prabowo, serta mempengaruhi arah kebijakan dan perkembangan politik di masa mendatang. Jadi, sepertinya video ini sudah terlalu panjang, maka dari itu saya sudahi saja, dan semoga Indonesia baik-baik saja.